Ya, shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Saya memberikan satu judul, kenapa bangsa umat pilihan Tuhan Israel harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Kenapa harus 40 tahun berjalan di padang gurun padahal ada jalan yang pintas yang lebih dekat? Tentu kita akan dapatkan jawaban itu dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, dari kebenaran firman Tuhan, bukan asumsi kita. Nah, biarlah Alkitab menjawab Alkitab. Nah, firman Tuhan sudah menjawab hal ini. Musa menulis di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17-18. Saya bacakan firman Tuhan ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun mereka, bangsa itu, berputar melalui jalan ke padang gurun menuju Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perhatikan ayat ini perlahan-lahan. Ya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Hitungannya hari yang lebih dekat itu. Tetapi Allah tidak menuntun karena akan berhadapan dengan orang Filistin. Nah, Alkitab sudah mengatakan hal itu. Apa yang bisa kita dapatkan, saudara-saudariku yang kasih Tuhan? Yang pertama adalah pilihan yang dibuat Allah menentukan jalan hidup bangsanya atau umat orang percaya. Sekali lagi, pilihan yang dibuat Allah menentukan jalan hidup bagi umatnya, termasuk orang-orang percaya, saudara dan saya. Ya, nah kita lihat apa yang ditulis oleh Yeremia tentang apakah manusia bisa menentukan jalan hidupnya. Kita lihat yang ditulis oleh Yeremia dalam Yeremia pasal 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Seulang ya, perlahan-lahan. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, termasuk saudara, saudari dan saya. Oleh karena itu, berserahlah kepada Tuhan. Dan orang yang berjalan pun tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jelas ya, berarti hanya Tuhan yang berkuasa menentukan langkah seseorang, apalagi umatnya. Bukan cuma sampai di situ. Kita lihat dalam Amsal 16 ayat 9 ya. Apa yang ditulis oleh penulis Amsal 16 ayat 9? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Perhatikan, manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Apa yang bisa kita dapati dari perjalanan umat Tuhan dengan 40 tahun itu di padang gurun? Yang pertama ya, pilihan Allah menentukan jalan hidup umatnya tadi, itu yang paling penting. Tuhan pasti menentukan jalan hidup orang percaya, apalagi bangsa umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Dan kita perhatikan tadi, di depan itu, di jalan itu yang lebih singkat itu, mereka akan bertemu dengan orang Filistin. Kita tahu orang Filistin itu bangsa yang tangguh dan sudah terbiasa berperang. Tetapi umat Tuhan yang baru keluar dari tanah Goshen atau Egypt di Mesir, waktu itu mereka adalah budak yang terbiasa memegang sekop untuk ya membangun Mesir pada waktu itu. Mereka nggak dilatih mental untuk berperang, jadi belum siap. Tuhan tahu hal itu. Sekali lagi, Tuhan tahu mereka belum siap. Kalau mereka berhadapan dengan Filistin di depan itu akan melebihi kekuatan mereka. Mereka nggak sanggup. Oleh karena itu benar ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan kamu jalan keluar. Sekali lagi, tidak melebihi kekuatanmu. Nah, kalau mereka melewati jalan yang dekat itu, ya Tuhan tahu mereka belum siap berperang. Jadinya seperti apa? Bisa dibayangkan itu. Filistin itu bangsa yang biasa perang. Israel belum siap.
Dan yang kedua, kalau kita lihat ya, tadi dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17-nya ya, seulang sekali lagi. Keluaran 13 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan ya, seulang sekali lagi. Lihat ini, perhatikan ya. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun melalui laut Teberau. Nah, Allah membuat bangsa itu berjalan berputar menuju laut Teberau. Kita tahu itu laut Teberau, laut, bukan jalan. Berputar lagi. Dan itu laut. Supaya apa? Supaya bangsa umat pilihan Tuhan ini melihat. Di situ mereka melihat kan kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan membelah laut Teberau itu menjadi jalan bagi mereka menyeberang lewat perantaraan Musa. Apa yang bisa kita dapat? Dengan dibuatnya berputar, bukan berarti ada jalan buntu, bukan berarti finish, selesai. Tetapi biar mereka melihat Tuhan sanggup, walaupun itu laut, tapi Tuhan buka jalan. Itu juga buat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan saya. Supaya kita bisa melihat, walaupun jalan buntu, Tuhan sanggup buka jalan. Walaupun itu laut, Tuhan sanggup membelah laut itu dengan perantaraan nabinya Musa, dengan kuasanya untuk kita boleh melihat kuasa Tuhan. Dan apa yang bisa kita dapatkan? Kesimpulan dari ini semua. Kenapa harus 40 tahun pada ada jalan yang pintas? Tentu kita harus melihat bagaimana kasih Allah terhadap bangsa umat pilihan Tuhan. Sekali lagi, melihat kasih Allah terhadap bangsa umat pilihan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Kesimpulannya apa? Kenapa 40 tahun? Ya, supaya mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mereka berjalan dengan kuasa Tuhan, disertai kuasa Tuhan, dan sebagai kesimpulan, sebagai penutup, jalan Allah tetap jalan yang lurus, meskipun itu jalan yang berputar-putar. Saya ulang ya, jalan Allah tetap adalah jalan yang lurus, meskipun sepertinya berputar-putar dan tetap sampai di tujuan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua ya, supaya kita semakin bertumbuh iman kita kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Manusia gak bisa menentukan jalan hidupnya, tidak bisa. Hanya bisa bergantung kepada Allah. Tekun berdoa. Jangan lupa rajin baca Alkitab. Paulus mengatakan di dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Rajin baca Alkitab dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Demikian pengajaran pada pagi hari ini. Kiranya ini memberkati kita semua dan saya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan di sebelah kanan kita. Kita tidak akan goyah. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.